Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu tentang budaya bisnis Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Dengan beranggotakan ada Panca Hadi Prayoga dengan ujung NPM 056, ada Putri Nur Ainia Zahra dengan ujung NPM 072, ada saya sendiri Hiltania Aulia Putri dengan ujung NPM 075, dan ada Vitaria Diandari dengan ujung NPM 111. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Asia Konfusianisme. Konfusianisme berasal dari ajaran Konfusius yang berada pada 551 sebelum Masehi di Lu, Tiongkok. Sebagai tokoh politik, pendidik, dan filsuf, Konfusius itu mengajarkan kita perdamaian serta cinta kasih universal di tengah konflik antar negara kecil. Pemikirannya membentuk pandangan tentang manusia ideal, masyarakat, dan pemerintahan yang kemudian menyebar ke Korea, Jepang, dan Vietnam. Nah, hingga saat ini, nilai-nilainya itu tetap berpengaruh di Asia Timur, meski modernisasi semakin berkembang. Nah, di dalam perkembangannya, Konfusianisme itu terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran teoritis yang menekankan pencapaian kebajikan melalui refleksi, dan aliran praktis yang menekankan pentingnya tindakan serta kepatutan. Lalu ada orang Cina dengan konsep Guanxi dan Mianzi. Di Tiongkok, itu sukses dalam bisnis banyak ditentukan oleh Guanxi, yaitu sebuah jaringan hubungan yang dibangun lewat kepercayaan dan saling membantu. Nah, kalau sudah punya Guanxi yang kuat, kerjasama bisa berjalan tanpa kontrak, karena masing-masing pihak merasa wajib menjaga kepercayaan itu. Nah, selain ada Guanxi, ada juga konsep Mianzi atau wajah, yang berarti menjaga harga diri dan reputasi. Dalam budaya Tiongkok, membuat orang lain kehilangan muka itu dianggap sangat merugikan, sehingga orang lain menghindari kritik atau konflik langsung. Nah, kedua hal ini berakar dari ajaran Konfusianisme tentang pentingnya hubungan sosial. Namun, pengaruh modernisasi dan nilai barat mulai membuat generasi muda Tiongkok lebih terbuka dan menginginkan hubungan yang lebih setara. Lalu selanjutnya ada orang Jepang dan Danwa. Di dalam budaya Jepang ada konsep Danwa, yaitu cara berkomunikasi yang menekankan kita keharmonisan dan penghindaran konflik. Nah, orang Jepang sendiri itu lebih suka menjaga suasana tetap tenang dan sopan, sehingga percakapan itu sering dilakukan secara tidak langsung, dengan kata-kata yang halus dan penuh syarat. Nah, bagi mereka, menjaga hubungan itu lebih penting daripada menyampaikan pendapat secara keras. Karena itu, keputusan dalam bisnis biasanya diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan dengan perdebatan terbuka. Konsep Danwa ini sendiri mencerminkan nilai budaya Jepang yang menjunjung tinggi kebersamaan, rasa hormat, dan kehati-hatian dalam berbicara maupun bertindak. Lalu selanjutnya ada orang Korea dan Chaebol. Di Korea Selatan, dunia bisnis itu sangat dipengaruhi oleh Chaebol, yaitu sebuah kelompok perusahaan besar yang dikelola oleh keluarga seperti Samsung, Hyundai, atau LG. Nah, Chaebol ini berkembang pesat sejak tahun 1960-an ketika pemerintah memberi dukungan penuh untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, budaya kerjanya sendiri di dalam Chaebol itu biasanya menekankan hierarki, loyalitas, dan kerja keras. Karyawan tuh diharapkan patuh pada atasannya dan mengutamakan kepentingan perusahaan, mirip dengan nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan hormat kepada senior dan pemimpin. Nah, tapi meskipun Chaebol berperan penting dalam membawa Korea Selatan menjadi negara maju, pengaruhnya yang sangat besar juga sering dikritik karena dianggap menimbulkan ketimpangan ekonomi dan terlalu mendominasi pasar. Selanjutnya yaitu membahas tentang Asia Selatan. Di wilayah Asia Selatan, bisnis keluarga sangat kuat pengaruhnya. Contohnya di India, Malaysia, dan Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar sering dikelola oleh keluarga, turun-temurun dari generasi ke generasi. Kelebihan bisnis keluarga adalah adanya loyalitas yang tinggi dan rasa tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Tapi kelemahannya, kalau tradisi atau aturan keluarga dilanggar, dapat menimbulkan konflik internal dan dapat mengganggu bisnis. Selanjutnya, India yang menjadi salah satu negara di Asia Selatan. India dan kapitalisme karma. Konsep kapitalisme karma itu berasal dari pemikiran para tokoh bisnis di India
Intinya itu perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial seperti menciptakan lapangan kerja, membantu masyarakat, dan menjaga lingkungan. Orang India bekerja keras bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga kehormatan keluarga. Mereka punya sikap berani ambil risiko karena percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari takdir, bukan sesuatu hal yang memalukan. Jadi bisa dibilang bisnis di India itu sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu dan filosofi tentang karma. Selanjutnya yaitu budaya bisnis India. Dalam budaya bisnis India, kepentingan kelompok itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Kalau ada satu orang yang sukses, maka seluruh keluarga ikut terhormat. Di sisi lain, orang India juga berbeda dengan budaya Asia yang lain, karena mereka terbuka mengekspresikan emosi. Jadi mereka tuh bisa menunjukkan rasa kecewa kalau gagal, dan juga mengekspresikan kebahagiaan kalau berhasil. Contohnya bisa dilihat dalam kasus penolakan paten obat kanker. Jadi pemerintah India itu menolak obat mahal dari perusahaan asing agar rakyat bisa tetap membeli obat yang murah. Jadi karena dari budaya India ini yang sangat peduli dengan masyarakatnya, pemerintah di India rela menolak obat mahal dari budaya asing demi masyarakatnya dapat merasakan obat yang lebih bisa dijangkau. Jadi keputusan ini menunjukkan keberanian India dalam melawan tekanan global demi kepentingan masyarakatnya. Lalu selanjutnya, Thailand dan nilai karma. Thailand merupakan salah satu negara yang unik karena tidak pernah dijajah oleh negara barat. Jadi tradisi perdagangan mereka itu berkembang secara mandiri. Lebih dari 90% atau mayoritas penduduk Thailand itu beragama Buddha, dan ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial maupun bisnisnya. Prinsip utama yang mereka pegang adalah karma, yaitu perbuatan baik atau buruk akan menentukan masa depan seseorang. Oleh karena itu, pemimpin di Thailand dipandang sebagai orang yang memiliki karma yang baik. Di Thailand, pemimpin diharapkan memiliki sifat yang jujur, adil, dan selalu peduli pada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, gaya kepemimpinan di Thailand itu lebih ke paternalistik. Artinya, pemimpin dianggap seperti orang tua yang mengayomi bawahannya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai diaspora India dan juga Tiongkok. Banyak orang India dan Tiongkok itu merantau ke luar negeri. Mereka ini berperan penting sebagai jembatan bisnis antara negara asal dengan dunia internasional. Misalnya ada seorang pengusaha Tionghoa di Afrika Selatan. Bisa langsung pesan barang ke sepupunya yang berada di Tiongkok. Jadi, jaringan keluarga dan kepercayaan antar mereka itu membuat bisnis berjalan lebih cepat dan lancar. Selanjutnya kita masuk ke budaya bisnis Afrika. Budaya bisnis Afrika itu berakar kuat pada keluarga, suku, dan nilai komunal. Artinya hubungan sosial lebih penting daripada sekedar urusan bisnis. Walaupun Afrika masih menghadapi banyak tantangan seperti birokrasi yang rumit, infrastruktur lemah, dan masalah tata kelola, nilai budaya mereka justru jadi kekuatan utama, misalnya kebersamaan, rekonsiliasi, optimisme, dan juga spiritualitas. Nilai-nilai inilah yang mendorong lahirnya sektor swasta dan juga wirausaha lokal yang tangguh. Menurut Shepard Shohiwa, ada beberapa ciri khas budaya bisnis Afrika. Yang pertama yaitu lebih mementingkan komunal daripada individual, menjunjung tinggi rekonsiliasi dan non-diskriminasi, dan memiliki hierarki patriarkal di mana kepemimpinan keluarga sangat dihargai, serta optimisme dan juga spiritualitas yang kuat. Kemudian praktik bisnis di Afrika. Kalau kita lihat, praktik bisnis sehari-hari di Afrika itu ada beberapa hal menarik. Pertama, ada hierarki perusahaan itu biasanya sejalan dengan hierarki keluarga. Jadi, struktur organisasi bisnisnya itu sering mencerminkan struktur dalam keluarga. Yang kedua, waktu di Afrika itu lebih fleksibel dibandingkan dengan budaya barat. Jadi, jangan heran kalau urusan bisnis itu tidak selalu seketat jadwal di negara lain. Yang ketiga itu komitmen lisan itu lebih dihargai daripada kontrak tertulis. Artinya, kepercayaan personal itu sangat penting. Dan yang terakhir, persaingan individual tidak disukai. Kenapa? Karena mereka lebih menekankan kerjasama kelompok daripada kompetisi pribadi. Selanjutnya yaitu kawasan Timur Tengah. Karakteristik umum budaya di kawasan Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan tradisi setempat.
Hal ini membuat dunia usaha lebih menekankan pada aspek kepercayaan, hubungan personal, serta penghormatan terhadap struktur keluarga dan hierarki. Beberapa contoh karakteristiknya itu, yang pertama, bisnisnya sangat dipengaruhi oleh nilai agama dan tradisi. Yang kedua, hubungan pribadi itu lebih diutamakan dibandingkan kontrak tertulis. Yang ketiga, proses negosiasi itu biasanya cukup panjang karena mengutamakan kepercayaan. Lalu yang keempat, hierarki dan otoritas keluarga mereka itu sangat kuat dalam mengambil keputusan. Dalam interaksi bisnis, etika sopan santun dan cara berkomunikasi mereka itu menjadi perhatian utama. Setiap pertemuan itu bukan sekedar membicarakan urusan bisnis, tetapi juga sarana untuk membangun kedekatan dan menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara, seperti kesopanan dan keramahan, jamuan makan, lalu pertemuan, bahasa tubuh dan cara berpakaian mereka yang dianggap mencerminkan sifat profesionalisme. Lalu ada waktu yang sering dipandang lebih fleksibel, tidak seketat budaya barat. Terkait praktik bisnis dan tantangan di kawasan Timur Tengah, itu mereka menuntut kesabaran dan kemampuan beradaptasi, seperti pertemuan tatap muka, jaringan keluarga, serta pemahaman terhadap norma lokal menjadi kunci. Sementara mitra asing itu perlu memahami tantangan perbedaan budaya yang ada. Jadi di sini ciri-cirinya itu seperti pertemuan tatap muka itu dihargai daripada komunikasi tertulis. Jadi mereka lebih menghargai komunikasi secara langsung. Lalu yang kedua itu terdapat jaringan yang menjadi faktor penting dalam kelancaran bisnis, entah itu jaringan non keluarga ataupun keluarga. Lalu selanjutnya itu yang ketiga itu wanita di dalam bisnis itu diterima, tapi masih ada batasan-batasan tertentu tergantung setiap negaranya. Lalu yang terakhir itu, ciri terakhir itu adalah terkait dengan tantangan utama. Jadi seperti perbedaan budaya dengan mitra asing, gaya negosiasi lambat, serta pentingnya kesabaran dan adaptasi. Selanjutnya di sini terdapat studi kasus mengenai perusahaan Walmart di Jepang terkait dengan materi sebelumnya, yaitu yang kita bahas mengenai materi Danwa di budaya Danwa di Jepang. Jadi perusahaan Walmart itu adalah salah satu retail terbesar asal Amerika Serikat yang mencoba berekspansi ke Jepang pada awal tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, dengan mengakuisisi saham Seiyu. Jadi Seiyu itu adalah salah satu jaringan supermarket lokal. Jadi Walmart itu membawa strategi bisnis yang selama ini berhasil di Amerika. Mereka menawarkan harga serendah mungkin, efisiensi operasional, dan sistem manajemen yang cepat serta serba standar. Namun strategi itu tidak berjalan sesuai harapan. Jadi budaya bisnis dan perilaku konsumen Jepang itu ternyata sangat berbeda dengan pasar Amerika. Jadi masyarakat Jepang itu lebih cenderung menekankan kualitas, kepercayaan, dan hubungan jangka panjang relasi dibandingkan sekedar mencari harga yang termurah. Bagi mereka di Jepang itu belanja bukan cuma soal transaksi atau sekedar jual beli, melainkan juga pengalaman yang melibatkan presentasi produk yang rapi serta komunikasi yang penuh kesopanan. Di sisi lain, sistem komunikasi Walmart itu cenderung langsung, cepat, dan agresif ya kan di Amerika. Nah, ini bertentangan dengan budaya Jepang yang mementingkan Danwa tadi. Kan konsep Danwa itu mereka menekankan pentingnya keharmonisan, menghindari konflik, serta melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Misalnya ketika ada suatu masalah di toko, manajer di Jepang itu lebih membicarakan solusi secara perlahan dan kolektif. Sedangkan Walmart itu yang ada di Amerika itu terbiasa mengambil keputusan secara cepat. Perbedaan gaya komunikasi juga begitu. Ini membuat karyawan lokal merasa tertekan, kurang dihargai, dan sulit beradaptasi dengan sistem asing. Di sisi konsumen, Walmart itu juga kurang memahami bahwa masyarakat Jepang itu lebih peduli pada kesegaran makanan, kualitas produk lokal, serta pelayanan yang personal. Sementara Walmart itu tetap berfokus pada strategi dengan harga yang murah dengan produk impor.
Akibatnya, konsumen tidak merasa ada value lebih yang ditawarkan Walmart dibandingkan supermarket Jepang lainnya seperti Aeon atau Ito Yokado yang lebih memahami preferensi lokal. Pada akhirnya, meskipun Walmart bertahan hampir 2 dekade di Jepang, ekspansi ini dianggap gagal. Walmart menutup banyak tokonya pada tahun 2020. Mereka resmi menjual sebagian besar sahamnya di Seiyu. Kasus Walmart di Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis global itu tidak cukup hanya mengandalkan strategi standar, tapi harus benar-benar memahami budaya lokal, cara berkomunikasi, serta nilai-nilai yang dipegang masyarakat. Dalam konteks Jepang, membangun hubungan yang harmonis, menghormati sopan santun, serta menyesuaikan diri dengan prinsip danwa jauh lebih menentukan keberhasilan dibanding sekedar menawarkan harga murah atau efisiensi operasional. Sebagai kesimpulan, budaya bisnis di Asia, Afrika, dan Timur Tengah itu punya kesamaan penting, yaitu hubungan personal, kepercayaan, dan nilai tradisional menjadi kunci keberhasilan. Nah, mereka itu menekankan pentingnya relasi yang kuat, keharmonisan, serta menghormati hierarki dan juga norma sosial. Berbeda dengan budaya barat yang lebih rasional dan juga individualis, kawasan ini lebih menekankan kolektivitas, loyalitas, dan juga reputasi. Sehingga dalam negosiasi dan juga pengambilan keputusan, faktor hubungan personal sering lebih menentukan daripada aspek formalnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan bisnis lintas budaya tidak hanya ditentukan strategi ekonominya saja, tetapi juga kemampuan kita memahami dan juga menghargai budaya lokal dalam setiap interaksinya. Baiklah, itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.